Udah paham semua anak-anak? Kayaknya kurang dekat deh, Pak. Sini, mendekat ke aku, buruan. Nah, mana yang paling masuk ke kulitku? Coba dijawab, Pak. 40. Wow, si Papa sampai bengong. Mulus. Mulus banget, parah. Hingga detik ini masih banyak banget yang nanya ke aku, Kak, gimana sih caranya buat nentuin shade foundation yang pas di kulit? Kak, pakai shade cushionnya makeover yang nomor berapa sih, Kak? Kak, cara tahu undertone kita gimana? Kak, kulitku berminyak, kasih tahu aku cushion yang paling bagus di kulitku. Nah, ketimbang ribet ya kan, nanya-nanya melulu gitu ya, DM yang masuk sehari bisa ratusan tuh ya, Beb. Semua pertanyaan kukumpulin jadi satu dan bakal ku bahas tuntas lengkap di sini sekalian. Aku mau nge-review dan membahas cushionnya makeover yang terkini udah punya 20 shades tuh, Beb. Tapi sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Proxy. Oke, kalau gitu kita langsung ke inti permasalahannya aja. Let's go. Wait, jangan kaget dengan bare face-ku ya. Nah, sebelum lanjut, menjawab semua pertanyaan yang tadi aku ajukan di awal, semuanya bakalan aku bahas lengkap di sini. Supaya kalian nggak salah pilih shade foundation ya kan? So, you'd better know your undertone. Ini tuh kayak step dasar banget buat paham kulit kita tuh ada di tingkat atau di level yang mana sih. Cara tergampangnya adalah lihat dari nadi, itu cara yang tergampangnya. Kalau warnanya biru berarti masuknya ke cool undertone. Kalau warnanya hijau itu berarti warm undertone. Kalau misalnya mix biru dan hijau ada di nadi nih Kak, warnanya gimana tuh masuk ke undertone yang mana? Berarti kalian masuk ke neutral undertone, yang dimana same here, aku juga. Dan aku baru sadar tuh setahun terakhir ini bahwa oke, ternyata undertone aku tuh netral ternyata ya. Selain dengan ngecek warna nadi, kalian juga bisa ngecek dari warna aksesoris yang pas. Biasanya kayak gitu. Tapi yang menurutku paling gampang sih dari nadi ya, karena udah langsung kelihatan jelas gitu loh warnanya. Nah, kalau misalnya kalian udah sadar ada di undertone yang mana sih kulit kalian, kalian juga harus ngecek kondisi kulit. Kayak aku, kondisi kulitku ini masuknya ke normal to dry. Ini hal penting banget buat tahu, nggak boleh ke skip. Karena dari kondisi kulit kalian juga bakalan menentukan complexion mana sih yang pas untuk kulit kalian. Contohnya ya, kalau misalnya kulit kalian berminyak, itu bagusnya pakai complexion dari cushion, bedak, primer, foundation, carinya yang matte finish. Nah, misalnya kulit kalian sama kayak aku, normal to dry atau cenderung kering kerontang, bagusnya cari yang dewy finish, yang bikin kulit terlihat basah gitu, becek ya, atau carinya yang semi matte finish. Biar apa? Biar nggak gampang nge-crack. Gitu juga dengan yang kulitnya oily. Kenapa carinya harus yang matte finish? Biar makeupnya nggak gampang meleleh, nggak gampang ngegeser, nggak gampang smudge. Begitu kira-kira. Nah, asiknya makeover ya, brand makeup lokal kesayangan kita semua, nyediain dua pilihan complexion untuk cushionnya, yang tentunya bisa disesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing. Oke, akan kubahas satu persatu. Dari Power Stay Cushion dulu, yang dimana ini tuh diperuntukkan for normal to oily skin dengan 24 hours lasting oil control, jadi bisa mengontrol minyak dalam 24 jam. Stay cover, coveragenya bisa di-build berkali-kali. Medium to full cover, finishingnya semi matte finish. Tersedia dalam 20 pilihan shades yang pastinya bakalan ada yang match di kulit kalian dengan pilihan warna yang beragam menyesuaikan warna kulit wanita-wanita di Indonesia. Berikutnya ada Hydra Stay Cushion, yang dimana cushion ini diperuntukkan untuk normal to dry skin, kulitku ya pastinya. Smooth cover dengan 24 hours deep hydration, yang dimana bisa ngasih kelembapan kulit dengan lebih maksimal selama 24 jam. Hydration glow, dan tersedia dalam 20 pilihan shades juga. Kalau
Kalau untuk aku dari penjabaranku tadi, tentunya aku pakai yang Hydra Stay. Bentar, aku pengen tahu apakah penyampaianku ini sudah menjawab pertanyaan kalian tadi yang di awal? Udah paham semua anak-anak? Kalau begitu, mari kita lanjut lagi. Aku udah nyiapin 3 shades yang kira-kira mendekati warna kulitku. Enaknya kalau misalnya undertone neutral itu kadang bisa masuk ataupun bisa pakai yang shadesnya tuh untuk undertone warm atau untuk undertone cool, kadang gitu. Jadi aku nyiapin nih 3 shades yang mendekati warna kulitku. Bakalan aku swatch satu persatu. Kita taruh di rahang belakang sini sampai ke bawah. Ini N40 Sun, W42 Warm Sun, ini N50 Tan. Oke, sekarang kita diemin dulu beberapa menit buat ngeliat mana warna yang paling masuk ke kulitku. Feelingku sih yang paling belakang, ya nggak sih? Kayaknya ya. As you can see, ini setelah kita diemin beberapa waktu ya. Mana yang paling masuk ke kulitku menurut kalian? Yang paling depan kah? Ini N50, yang tengah W42, yang paling belakang tadi N40. Mana yang paling masuk? Coba dijawab, Pak. N40. Yang belakang ya, N40 ini match banget nih di kulit. Memang pada dasarnya kalau untuk menentukan shade itu paling enak di swatches gini kan, satu persatu. Jadi kelihatan tuh yang paling masuk kulit yang mana. Oke, aku bakalan lanjut pakai N40. Untuk kemasan cushionnya nggak ada yang berubah dari yang dulu. Warnanya identik dengan hitam. Terus nama shadesnya di belakangnya. Terus kalau misalnya dibuka ada kacanya. Terus puffnya, ini puff yang aku suka banget karena dia tuh halus banget dan rasanya tuh kalau udah di tap ke produknya rasanya kayak basah terus, dan itu yang bikin complexion jadi nempel banget ke kulit dan mulus. Dan seperti biasa tuh ya, masih di seal. Gak ada yang berubah, hanya penambahan shadesnya aja berdasarkan request dari kalian-kalian dan tentunya aku ya. Ini kayaknya makeover harus nambah shades deh gitu ya, dari yang pertama kemarin itu. Aku bakalan ngasih lihat detailnya kalau misalnya dipakai ke kulitku. Di press tuh ya. Kita langsung pakai dari kiri atau kanan dulu? Kanan dulu kali ya, sisinya lebih gampang. Dan ini tuh ada beberapa titik dark spot di kulit, sama ada bekas jerawat kan. Under eye juga lumayan bertekstur nih, tuh lagi nongol. Kita pakein. Biasanya aku pakai dari bawah ke depan, biar bagian depannya tuh, karena kulitku kering ya, biar nggak gampang nge-crack dan nggak terlalu dempul di bagian depannya. Wow, match banget, parah. Tuh, bener-bener kayak kulit asli, parah. Lihat deh, gimana? Si Papa sampai bengong. Match banget di kulitku. Good job untuk makeover tim, parah. Ini tadi 2 layer ya hitungannya ya, berarti ya. Aku timpa kayak My Skin But Better. Gampang di blendnya dan gak ngecap-ngecap, tau gak sih? Kadang tuh kalau misalnya finishnya yang glow gitu, yang kayak kulit basah gitu loh, itu kadang suka susah di blendnya karena ngecap-ngecap. Ini enggak. Ini mulus banget. Mulus banget, parah. Pakein sampai ke leher dan aku bakalan ngasih lihat ke kalian. Ini yang udah pakai, ini yang belum pakai. Bagus banget. Oke, kita lanjutin yang sebelah kirinya ya. Ini tuh ada SPF-nya 50, PA-nya plus. Plusnya ada 4. Seperti yang tadi aku bilang, dia ada Deep Hydrating Active yang bisa ngehidrasiin kulit dengan lebih maksimal. Untuk coveragenya menurutku ini medium to full. 2 layer aja udah cukup sih kalau buat kulitku ya. Nih, tuh bekas jerawat yang hitam memang perlu di cover dengan maksimal lagi tuh. 3 layer lah udah cukup nutup bekas jerawat yang hitam-hitam. Kalau redness mah 1 layer aja udah cukup. Terus under eye ku tadi lumayan bertekstur dan merah kan, untuk redness mah 1 layer juga udah cukup. Nanti kita cek ya, dia ada flashbacknya. Ini udah beres untuk pemakaian cushion ya. Sekarang aku mau beresin makeupku dulu, and I'll be right back. Aku kembali setelah beberapa jam udah TikTok kan, udah bikin konten ini itu. Bentar, aus.
Complexionnya cakep banget. Oke, sekarang waktunya aku ngetes ketahanan dan review setelah beberapa jam pemakaian. First thing first, aku mau mastiin flashbacknya dulu. Ada flashback nggak nih? Coba ya, yuk kita cek ada flashback apa enggak. Aman, Beb? No flashback. Aku ngerasanya ini kayak memantulkan, jadi kayak glowing banget dan warna kulitnya rata. Nah biasanya kalau flashback tuh warnanya suka nggak rata-rata gitu, suka kayak belentang-belentong lah pokoknya. Tapi untuk flashbacknya aman, walaupun ini ada SPF 50 dan PA-nya Quarto Plus++-nya ada 4, aman. Terus aku kayaknya mesti ngerekam secara detail pakai HP ya, buat ngasih lihat bahwa hingga detik ini nggak ada nge-crack. Kulitku itu biasanya kalau untuk complexion tertentu gampang banget nge-crack. Bahkan yang biasanya nge-crack nih di smiling line ini aman tuh ya. Under eye, under eye ada nge-crack, tapi ya di lipetan matanya gitu loh, di lipetan garis bawah mata tuh ya. Terus di mana namanya, di kantong mata biasanya juga agak-agak patchy gitu. Enggak, kulitnya masih mulus, kayak bisa ngeblerin tampilan pori tapi nggak yang lebay. Tuh masih ada terlihat tampilan porinya. Tapi kalau misalnya dari kamera depan itu kayak mulus banget gitu nggak sih Pak kelihatannya, ya kan? Mulus. Nah sekarang kita coba tes ketahanan pakai tisu, seberapa parah dia transfernya. Ada transfer bukan di kening tapi di dagu. Kelihatan nggak sih yang bawah nih? Tuh. Ada transfer di dagu. Ini tuh kayaknya karena tadi bagian U-zone-nya aku ngunci pakai bedaknya tuh nggak terlalu banyak, nggak kayak T-zone-nya. Karena aku ngerasa T-zone-ku lumayan ada minyaknya dibandingkan U-zone. Bentar, transfer. Ini ya gitu ya, transfer. Ada transfer tapi bukan yang satu muka pindah gitu loh. Kalau dari produk klaimnya aku setuju banget kalau misalnya dibilang dia ada formula deep hydration aktif yang bisa memberikan 24 hours deep hydration, karena di kulitku yang kering ini emang bisa ngelembapin, jadi minim nge-crack. Smooth cover di sini tuh maksudnya bisa ngasih coverage tapi tetap ngasih efek kulit yang halus gitu. Yang tadi aku bilang bisa ngeblerin tampilan pori dengan finish yang hydration glow. Ini tadi emang rasanya tuh glowing parah gitu loh, tapi bukan yang lengket minyakan, enggak, tapi ya hydration glow finish, semi matte finish, masuknya ke dewy finish sih. Yang aku suka dari cushion ini, makeover bener-bener udah taking the complexion makeup products to the next level, karena udah menyediakan 20 pilihan shades dengan 2 jenis cushion yang diperuntukkan untuk skin condition kalian masing-masing. Ada power stay dan hydra stay, tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kondisi kulit kalian dengan 20 pilihan warna yang pastinya ada tuh ya salah satunya yang match di kalian. Untuk oksidasinya, Hydra Stay ini ada oksidasi. Jadi seperti saran aku di awal tadi, better emang pas di swatch itu didiemin dulu beberapa menit, baru pastiin mana shade yang pas di kalian. Untuk harga cushion yang dimana ini di bawah 200.000, ini oke banget karena hasilnya flawless. Aku nggak ada masalah sama formulanya, aku suka banget, cocok di kulitku yang kering. Pilihan shadesnya banyak banget lagi-lagi ya. Dan ini juga oke banget buat pemula dalam belajar makeup, karena pengaplikasiannya gampang, nggak usah mix and match warna lagi, udah pasti ada shade yang match di kulit kalian. Belinya di mana? Langsung di e-commerce kesayangan kalian aja, atau biar lebih gampangnya aku kasih linknya di description box. Dan semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian buat memilih undertone yang pas, biar nggak salah pilih shade complexion lagi. Dan sekaligus semoga reviewnya menjawab semua pertanyaan kalian tentang cushionnya makeover, baik yang power stay maupun yang hydra stay. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis, it means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi calon squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.